مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ini adalah salah satu materi yang cukup penting, yang mendasar, yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim, ya, menambah hasanah perbendaharaan ilmu yang sudah kita miliki selama ini. Betapa kedudukan iman itu sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika iman kita ini kuat, maka insya Allah kita akan bisa menghadapi segala macam fitnah, cobaan yang ada dalam hidup ini dengan mudah. Ya, kita bisa keluar dari berbagai macam cobaan, ujian itu dengan lulus, dengan baik. Dan begitu pula sebaliknya, ketika iman kita ini kondisinya rapuh, kondisinya lemah, maka akan berpengaruh pada kualitas kehidupan kita. Nah, iman ini sebagaimana sisi yang lainnya, ya, bahwa itu dipengaruhi oleh sebuah pengetahuan, ya. Keyakinan kita terhadap sesuatu itu berbanding dengan pengetahuan kita terhadap sesuatu itu. Pada saat kita mendengar informasi, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada sebuah tempat tertentu yang asing bagi kita, yang kita belum pernah mendengarnya, misalnya, ya, sebuah negara atau ke sebuah kota, sebuah tempat yang unik tertentu, misalnya kita belum pernah mendengarnya, kita percaya dengan informasi itu. Tapi kalau ada orang lain yang membantah, maka kepercayaan kita menjadi ragu. Kalau orang yang memberi informasi awal itu menunjukkan bukti-buktinya, ada fotonya, ada videonya, bahkan dia mengatakan sudah pernah ke sana dan suatu saat mengajak kita ke sana misalnya, maka saat itulah kita memiliki sebuah keyakinan, ya, kepercayaan yang utuh terhadap sesuatu yang kita dapatkan informasinya awal itu. Jadi ilmu itulah yang mempengaruhi keimanan. Maka salah satu di antara syarat diterimanya dua kalimat syahadat itu kan al-ilmu al-munafi lil jahal. Ilmu yang menolak kebodohan. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang syahadatain, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang rukun iman, dan ilmu tentang Islam serta seluruhnya. Semakin orang itu berilmu, maka semakin kuat imannya. Oleh karena itulah yang dekat dengan Allah itu adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin orang itu berilmu, maka semakin rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Keimanannya, kepercayaannya terhadap Allah Ta'ala dan rukun iman yang lain itu semakin menguat. Maka inilah pentingnya kita
memiliki ilmu tentang masalah iman. Kalaupun kita sudah tahu selama ini, maka mari terus kita update, kita perluas pengetahuan kita tentang masalah iman dan segala macam sisinya itu. Suatu saat ada seorang sahabat yang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam la as'alu anhu ghairah." Wahai Rasulullah SAW, katakan kepadaku dalam masalah Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain tentang masalah ini. Kalau engkau sudah menjawab, aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Maka beliau memberikan sebuah pesan kepada sahabat ini, dan sekaligus ini adalah pesan kepada kita semuanya, yaitu pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi al-iman billah tsumma al-istiqomah, beriman kepada Allah itu adalah sumber daripada iman-iman yang lainnya. Kemudian istiqomah, mempertahankan konsisten dengan keimanan, itulah yang menjadikan hidup kita akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di dunia dan nanti akan dimasukkan ke surganya Allah taala. Inilah kunci kebahagiaan yang harus kita yakini, yang terus kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kita ucapkan tapi sulit untuk kita laksanakan. Namun kita harus yakin bahwa sesulit apapun tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan ini, kalau kita laksanakan secara kolektif, secara bersama-sama, maka akan ringan. Istiqomah itu kalau sendirian sulit, tapi kalau secara kolektif maka akan diberikan kemudahan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Maka bersabarlah engkau, bukan sendirian kesabaran itu, tapi ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah, baik waktu pagi ataupun waktu petang. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh dalam komunitas yang baik, maka disitulah kita akan bisa bersabar, kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kebenaran itu. Inilah pentingnya kita hidup secara bersama-sama dalam sebuah amal jama'i. Pengertian iman atau ta'riful iman. Menurut bahasa Arab, bahwa iman itu mempunyai arti at-tasdiq. Artinya adalah membenarkan atau meyakini. Dari kata-kata fi'il madhi saddaqa, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yusaddiqu, dan tasdiq itu masdarnya, yaitu artinya membenarkan ataupun meyakini, mempercayai. Abu Bakar itu diberi laqab, diberikan gelar ya, as-siddiq, yakni wa yusaddiqu akhbar Rasul, membenarkan, mempercayai seluruh kabar dan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gelar ini beliau dapatkan dari Rasulullah SAW secara langsung karena pada saat Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj dan memberitakan pada satu malam saja beliau melakukan perjalanan PP dari Mekah ke Palestina dan naik ke atas ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu satu malam, itu orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang percaya. Dan ketika Abu Bakar mendengar ini, berita yang sangat mengagumkan itu, beliau bahkan mengatakan, wallahi demi Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW
memberitakan yang lebih dahsyat dari itu, aku akan mempercayainya. Karena aku tidak pernah mendapatkan beliau berdusta, berbohong. Maka diberilah gelar as-siddiq. Jadi percaya, membenarkan. Nah, dalam bahasa Arab, kata al-iman ini kadang digabung dengan objeknya secara langsung, digabung dengan maf'ul bihnya secara langsung, sehingga bermakna at-ta'min atau memberi keamanan. Kalau dalam bahasa Arab, at-ta'min itu juga bisa dipakai semacam jaminan ataupun asuransi. Maksudnya adalah memberi keamanan ini. Nah, penggunaannya diantaranya ada di surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Coba kita lihat di sini, ada kata-kata fi'il madhi, amana, yang artinya adalah dia Allah yang telah memberi keamanan. Jadi amanah fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Pelakunya. Ya, kalau dalam pembahasan nahwu ini dikupas secara tuntas ya. Pelakunya adalah dhamir mustatir, yaitu kata ganti yang tersimpan orang ketiga tunggal yang kembalinya adalah kepada huwa. Huwanya kemana? Dia itu adalah Rabba hadzal bait, kepada Allah pemilik Ka'bah itu. Jadi kata-kata amanah ini mengandung arti pelaku, mengandung makna yang telah mengamankan dia, yaitu Allah Ta'ala, sedangkan hum di sini adalah objeknya, maf'ul bihnya. Jadi kata-kata amanah bergabung secara langsung, disambung secara langsung dengan objeknya. Maknanya di sini bukan mempercayai, tapi di sini mengandung makna at-ta'min, memberikan keamanan. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, mudah-mudahan bisa difahami penggunaan kata-kata iman, kadang-kadang digabung secara langsung dengan maf'ul bihnya, dengan objeknya yang bermakna ta'min, dan kadang-kadang dipisah antara fi'il amanah dengan objeknya itu dipisah dengan alat bantu atau kata bantu huruf, apakah itu huruf ba atau huruf lam. Sehingga inilah yang memiliki makna membenarkan, mempercayai, ataupun meyakini. Di antaranya adalah yang disebutkan di surat Al-Baqarah 136, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam pada saat itu, kepada para sahabat. Ada fi'il madhi amanna, kami telah beriman. Nah, dia kata-kata amanah ini mengandung fi'il dan fa'il. Amanah adalah fi'il madhinya, karena pelakunya ini adalah mengandung makna kami, maka ada dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung, yaitu ada nun
yang ditasydidkan ya, aslinya adalah amana plus na begitu ya, kemudian ditasydidkan, digabungkan antara nunnya fi'il madhi dengan nunnya yang bermakna kami itu disambungkan, maka menjadi amanah. Kami telah beriman. Dia makna amanah di sini ketika bersambung dengan objeknya tidak bisa secara langsung, tapi ada perantaranya, yaitu billahi. Kata-kata ba di situ ya, kata bantu huruf jar yaitu billahi. Kami telah beriman kepada Allah. Tidak bisa langsung amanna Allah, tapi ada kata bantu amanna billahi. Sedangkan penggunaan yang berikutnya, afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian masih mengharapkan agar mereka percaya, beriman kepadamu? Al-Baqarah ayat 75. Coba kita bandingkan ya. Sama-sama fi'il ya, dari akar kata yang sama, amana yu'minu, yang pertama fi'il madhi, yang kedua yu'minu fi'il mudhari', sama-sama akar katanya dan artinya juga sama, tetapi bergabung atau bersambung dengan objeknya dengan alat bantu, kata bantu huruf yang berbeda. Yang awal dengan ba, yang kedua dengan lam. Atau bi dan la itu. Kalau dalam ilmu nahwu i'rab itu, kalau satu huruf itu disebutkan nama hurufnya. Ba itu nama huruf dari bi, lakum ya, la itu adalah nama hurufnya adalah lam ya. Jadi ya caranya begitulah ya, ada ilmunya tersendiri ya. Jadi di sini yu'minu, kalian, atau afatatma'una, apakah kalian menginginkan an yu'minu, supaya mereka. Jadi di sini fi'il mudhari' yu'minu bergabung dengan wawu jamak yang posisinya sebagai pelaku. Mereka, orang-orang kafir itu beriman. Jadi fa'ilnya adalah dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung, wawu itu. Sedangkan ada alifnya itu pengganti nun yang dibuang. Aslinya yu'minuna. Karena dimasuki oleh an, yaitu huruf nasab, maka nunnya dibuang. Tanda nasabnya nunnya dibuang, diganti menjadi alif itu. Itu urut-urutannya ya. Jadi mereka beriman lakum, kepada kalian, untuk kalian, yaitu orang-orang yang berdakwah kepada orang-orang kafir itu. Nah, apa perbedaan antara amanna billah dengan yu'minu lakum ini? Ini perbedaannya. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Yang pertama berarti membenarkan atau mempercayai terhadap hal yang diberitakan, atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah al-mukhbar bihi. Tadi sudah kita sebutkan, qulu amanna billahi. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Jadi objek yang kita imani itu adalah yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberitakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai risalah, menyampaikan pesan-pesan, misi-misi risalah kepada kaum muslimin, dan yang menjadi bahan berita yang harus kita percayai itu adalah lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi tadi. Sedangkan ayat yang kedua, ketika
kata kerja yu'minu tadi ya, afatatma'una ayyu'minu lakum, itu kata sambungnya adalah dengan lam, maka maknanya mempercayai kepada pembawa berita, yaitu al-mukhbir. Pembawa berita yaitu Rasul yang membawa berita itu. Jadi masing-masing memiliki makna tersendiri sesuai dengan kata bantu yang berbeda. Kata bantu inilah yang membedakan artinya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya itu adalah mengimani objek pemberitaannya, sedangkan afatatma'una ayyu'minu lakum mengimani kepada pembawa berita, Rasul yang membawa berita, pesan-pesan dari penyampai berita yang sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah supaya lebih detail ya kita dalam hal mengetahui asal-usul penggunaan dari kata-kata al-iman itu. Nah, berikutnya adalah tentang makna al-iman dalam Al-Quranul Karim. Ini paling tidak ada 5 makna yang berbeda. Yang pertama, iman itu memiliki makna pernyataan lisan. Ini pernyataan orang-orang munafik. Di surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itulah dikarenakan mereka itu beriman. Telah beriman, kemudian menjadi kafir. Jadi orang-orang munafik ini ada 2 jenis ya. Nifak itu ada 2 macam. Ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Nifak i'tiqadi itu adalah yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu orang munafik yang sebenarnya. Kalau pada zaman Rasul SAW ada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Sabah, orang-orang yang secara zahir, secara lisan mengaku iman, ikut sholat, ikut melaksanakan ritual Islam secara zahirnya, tapi di hatinya itu kafir, tidak percaya terhadap rukun iman, tidak percaya dengan risalah Islam. Nah, ini orang-orang yang bahaya. Jadi disebut iman, tapi maknanya hanya pernyataan lisan saja. Dan ini tidak memiliki pengaruh dalam konsekuensi tuntutan ataupun menjadikan dia muslim, tidak bisa kalau itu hanya sekedar pernyataan lisan sementara hatinya masih kafir. Mereka beriman dengan lisan dan kufur dalam hati, yaitu orang-orang munafik dalam bentuk nifak i'tiqadi tadi ya. Adapun nifak amali, nifak dalam bentuk amalan praktis, ini kalau ada seseorang yang melakukan satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau diberikan amanah dia khianat, itu munafik dalam bentuk amali, amalan praktis, tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam, tapi dia sudah melakukan kesalahan ya, dosa yang harus dia taubat kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya, makna iman yang kedua dalam Al-Quranul Karim adalah mempercayai baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Inilah yang penting ya, di antara makna iman yang seharusnya adalah seperti ini, bahwa yang dituntut dari kita sebagai seorang muslim
mempercayai dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Disebutkan di surat Al-Bayyinah ayat 7 yang sering kita baca, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan yang lakukan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang paling utama, bahkan lebih baik daripada malaikat. Orang mukmin dan beramal soleh ini. Kalau malaikat itu memang makhluk yang tidak diberikan nafsu, sehingga mereka selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang. Pekerjaannya adalah terus-menerus ibadah. Di langit sana itu penuh dengan malaikat. Tidak ada satu jengkal pun atau telapak tangan ya yang ada di langit sana itu kecuali sudah dipenuhi oleh para malaikat. Mereka sujud, rukuk, ibadah semua sana di atas langit sana, bahkan saking penuhnya malaikat sampai-sampai langit itu hampir-hampir, kalau ranjang itu seperti krek-krek gitu ya, saking banyaknya malaikat yang beribadah di sana, dan khususnya adalah di Al-Baitul Ma'mur, ya, tempat yang dijadikan seperti Ka'bahnya malaikat yang posisinya itu pas. Kalau ditarik garis lurus itu pas di atas Ka'bah yang di Mekah itu. Di atasnya lurus sana, di langit sana ada Al-Baitul Ma'mur yang dijadikan tawaf oleh para malaikat di atas sana. Jadi ini adalah keimanan yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, ada makna iman yang lebih sempit maknanya, yaitu berarti sholat. Di surat Al-Baqarah 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, yakni sholat kalian yang dikerjakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kita tahu dalam sejarah bahwa pada awal-awalnya sholat ini kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis di Palestina. Sejak turunnya perintah sholat pada saat beliau melaksanakan Mi'raj, para ulama ahli sejarah ada beda pendapat apakah tahun 10 ataukah 11 kenabian ya. Tapi yang jelas setelah itu beliau mengerjakan sholat. Ketika masih berada di Mekah, beliau ini menjadikan posisi Ka'bah itu di hadapan beliau pada saat sholat. Kemudian Baitul Maqdis yang posisinya ada di utaranya ya, artinya kalau diruntut itu kan Mekah ada di paling selatan, yang di situ ada Ka'bah. Kemudian utaranya itu adalah Madinah setelah beliau berhijrah. Utaranya lagi Palestina, yaitu ada Baitul Maqdisnya. Sehingga beliau kalau menghadap kiblat ke Baitul Maqdis saat sholat, itu bisa menjadikan Ka'bah di pertengahannya. Beliau menghadap Ka'bah juga sekaligus saat yang sama menghadap ke Baitul Maqdis itu. Namun ketika beliau berhijrah ke Madinah, sudah tidak bisa lagi. Karena posisi Ka'bah kan di sebelah selatan. Sementara posisi Baitul Maqdis sebelah utara. Bagaimana teknisnya untuk menghadap kedua-duanya kan tidak bisa. Maka beliau di sini mengalami kegalauan ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat kamu
sering mendongakkan kepalanya ke langit untuk supaya dirubah kiblat ini. Karena dengan menghadapnya beliau dan kaum muslimin pada saat sholat ke Baitul Maqdis itu menjadikan orang Yahudi bangga. Mereka juga kiblatnya ke sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kapan Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu. Nah, itulah akhirnya Allah mengabulkan permohonan beliau pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah, turun wahyu perintah pada saat beliau sholat zuhur berjamaah dengan para sahabat, yaitu di sebuah masjid perkampungan Bani Salamah. Turunlah wahyu yang akhirnya beliau saat itu merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah, yang masjidnya sekarang itu disebut Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat, jadi ada 2 mihrab di situ. Kalau mudah-mudahan kita semuanya ya ditakdirkan Allah Ta'ala untuk berziarah ke sana, di Madinah di sana ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada saat sholat asarnya itu perubahannya di Masjid Nabawi, dan pada saat di Kuba itu sholat subuhnya. Jadi memang karena tidak bisa online ya, tidak seperti sekarang yang langsung beritanya bisa ditangkap seluruh dunia. Nah dulu kan nggak ada informan yang langsung, jadi bertahap. Beliau melaksanakan sholat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis itu kurang lebih selama 16 bulan. Nah, ayat ini adalah sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana sholat kami yang menghadap ke Ka'bah? Menghadap ke Baitul Maqdis. Baik itu kita saat berada di Mekah ataupun kami berada di Madinah, hukum sholat kami bagaimana? Maka Allah memberikan jawaban, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Artinya, wa ma kana Allahu liyudhi'a sholatakum. Allah tidak akan menyanyiakan sholat kalian. Kata-kata iman di sini bukan bermakna tauhid, bukan bermakna percaya, bukan percaya rukun iman, tapi makna yang terkandung dalam kata-kata iman di sini adalah sholatmu, sholat kalian, sholatakum, sholat kalian yang kalian lakukan pada saat menghadap ke Baitul Maqdis. Yang keempat, iman itu di dalam Al-Quran penggunaannya bermakna tauhid. Wa may yakfur, wa man ini surat Al-Maidah ayat 5. Barang siapa yang kafir sesudah iman, artinya tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya. Nah, penjelasannya bahwa amal itu tidak terhapus kecuali dengan syirik, yang itu adalah lawan daripada kata tauhid itu sendiri. Maka yang di garis yang berwarna merah itu adalah mengandung makna tauhid. Ya, bukan supaya lebih jelas. Surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kufur sesudah iman, maka dia hapuslah amal-amalannya. Yang bisa menghapus amalannya, kalau di dalam materi syahadatain itu ada nawaqidu syahadatain, hal-hal yang bisa menghapuskan syahadat kita, atau bisa dalam istilah lain nawaqidul iman, penghapus iman, atau nawaqidul Islam, penghapus Islam. Itu banyak poinnya.
Said Hawa membuat ada 20 macam amal ataupun hal-hal yang bisa menghapuskan keimanan kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meringkas lagi menjadi 10 penghapus keimanan. Nah, saya ringkas lagi, penghapus iman itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah kufur. Yang ketiga adalah nifak. Yang keempat adalah riddah, murtad. Jadi 4 itu adalah sebagai ringkasannya dari poin-poin yang banyak tadi. Ada yang 10, ada yang 20 tadi ya. Yang pertama syirik ini. Syirik yang bisa menghapuskan amalan iman itu adalah syirik akbar, syirik yang berat, yang besar, menyekutukan Allah dalam bentuk yang berat, yang besar, menjadikan makhluk sebagai sesembahan dalam bentuk syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan segala macamnya ya. Jadi wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Yang dimaksudkan kata-kata iman di sini adalah tauhid. Barang siapa yang kafir sesudah dia bertauhid, maka dia terhapuslah amalan-amalannya yang sudah dilakukan. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada Rasulullah SAW. Yang ini beliau saja diancam, apalagi kita ya. Ancaman kepada Rasul itu adalah itu ayatnya ya, tiba-tiba lupa ya. Jadi yang sering kita baca itu, wahai Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik, pasti ada lamnya, la yahbatanna, dan ada nun taukidnya, pasti terhapuslah amal-amalanmu. Wala takunanna minal khosirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi kalau Rasulullah saja diberikan ancaman kalau syirik akan hapus amalannya, apalagi kita manusia biasa ya, ancamannya lebih berat lagi. Maka harus kita waspadai perbuatan syirik itu. Yang kelima, yang terakhir, keimanan yang masih mengandung kesyirikan orang-orang musyrik. Jadi iman yang bercampur dengan kesyirikan. Ini yang kita khawatirkan ya, yang bisa jadi terjadi di mayoritas umat Islam. Dia mengaku mukmin, mengaku muslim, mengaku beriman, tapi tanpa dia sadari ada kebiasaan orang musyrik yang masih dikerjakan oleh orang ini, oleh muslim ini. Ini hati-hati ya. Seperti yang disebutkan di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan yang sama, tanpa dia sadari dia mempersekutukan Allah dengan sembahan lainnya. Dia mengaku mukmin secara lisan, tapi perbuatannya tanpa sadar menciderai pengakuan lisannya itu. Ini yang hati-hati ya. Di antara kisahnya adalah pada saat itu ada seorang sahabat yang memakai cincin. Nah, ada kekhawatiran dari Rasulullah SAW, sahabat ini sebenarnya sudah paham tentang masalah iman. Tapi dikhawatirkan dengan cincin itu dia tawakalnya tidak totalitas kepada Allah. Bisa jadi dengan memakai cincin itu menambah
rasa percaya dirinya, bahkan mungkin menisbatkan kesuksesannya ataupun dijauhkannya dia dari mara bahaya diakibatkan oleh jin-jin itu. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, terus dicabutlah jin-jin itu dan akhirnya dibuang oleh Rasulullah SAW sambil beliau membaca ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini sebuah model dakwah yang bil hikmah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu ada cara-caranya, tapi intinya adalah yang pertama adalah dengan hikmah. Kita berdakwah dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan bisa juga dengan diskusi, tanya jawab, dengan debat ya kalau diperlukan, tapi tujuannya untuk kebaikan, bukan debat kusir. Nah, hikmah itu para ulama menyampaikan tidak mesti dengan cara-cara kalem lembut ya. Ada cara-cara tertentu kalau itu sesuai dengan tuntutan objek dakwah dengan cara yang tegas ya, bukan bermaksud kasar ya, tapi cara-cara yang tegas. Seperti ketika Umar datang dengan menghunus pedang yang rumornya mau membunuh Rasulullah SAW itu kan, ketika dia sudah memukul adik iparnya, adik kandungnya itu, dipukuli di sana, tapi sudah ada cahaya keimanan sedikit demi sedikit merasuk dalam dirinya ketika sudah membaca Shahifah, lembaran-lembaran yang berisi surat Toha, yang beliau akhirnya mendapatkan hidayah sedikit demi sedikit, terus ingin menemui Rasulullah SAW yang saat itu berada di rumah Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Para sahabat sudah takut, di situ sudah ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang 3 hari sebelumnya sudah masuk Islam, sekarang membela Rasulullah SAW. Para sahabat yang lain takut, itu ada Umar datang ke sini, kita sembunyi-sembunyi ya. Kata Hamzah, nggak perlu. Kalau Umar datang baik-baik, kita sambut. Kalau dia mau berlaku buruk, kita bunuh sama-sama. Nah, itulah keberanian Hamzah. Saat itu datanglah Umar dengan menghunus pedangnya. Rasul masih ada di dalam rumah menerima wahyu. Setelah itu beliau langsung menyambut Umar. Nah, inilah contohnya beliau dakwah bil hikmah menghadapi Umar yang seolah-olah dalam kondisi emosi, seolah-olah menghunus pedang ingin membunuh Rasul itu, beliau nggak takut sama sekali ya, karena Allah yang melindunginya. Dicengkramlah bajunya Umar itu sampai ya terjepit Umar, dan kemudian dikatakan Rasul, wahai Umar, sampai kapan kamu seperti ini? Apakah kamu nanti ingin menjadi nasibnya seperti Walid bin Mughirah itu, yang tokoh gembong musyrikin ya, ayahnya dari Khalid bin Walid itu. Dia sangat besar permusuhannya kepada Islam. Maka Nabi berdoa pada saat itu, Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya Umar. Terus Umar didorong, terus terjatuh dan tertunduk, berlutut. Dan saat itulah Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu contoh bagaimana memperlakukan seseorang dengan tegas, dengan beraninya ya. Itu juga dengan bil hikmah. Termasuk Nabi di sini menghadapi seorang sahabat yang sebenarnya dia sudah paham hukumnya. Berbeda dengan orang yang belum paham hukumnya. Ada orang Badui dari suku pedalaman datang ke Masjid Nabawi, sebenarnya mau ibadah juga, tapi mungkin dia tidak paham bagaimana memperlakukan masjid, dia buang air kecil di situ, di Masjid Nabawi. Nah, orang-orang sahabat lain marah-marah, mau mengusir dia saat buang air kecil. Nabi mengatakan, biarkan dia, tuntaskan dulu. Nah, itu bil hikmah, dengan bijak, dengan pelan atau dengan lembut. Nah, karena orang Badui ini belum paham hukumnya, diperlakukan dengan lemah lembut. Tapi kalau yang sudah paham, ini diperlakukan dengan tegas seperti ini. Dibuanglah jinjinnya, dan Nabi mengatakan ayat ini,
tidaklah ada di antara sebagian besar umat Islam ini ngakunya iman secara lisan, tapi perilakunya itu masih ada unsur-unsur kesyirikan. Inilah yang saya katakan perlu kita waspadai ya. Dalam kehidupan bisa jadi apa yang kita lakukan masih terwarnai oleh tradisi, oleh ya budaya-budaya kesyirikan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Baiklah, inilah makna iman yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Berikutnya, iman menurut istilah ahlu sunnah wal jamaah. At-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil jawarih. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Inilah yang disebut dengan dimensi iman ini. Bagian-bagian daripada keimanan, yaitu menyentuh aspek hati, aspek lisan, dan aspek anggota badan. Yang dimaksud dengan membenarkan hati adalah menerima segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir persetujuan beliau. Apa yang beliau bawa itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu semuanya wahyu. Wahyu ada dua macam, ada yang al-matlu, yang dibacakan, redaksinya maknanya dari Allah, itu Al-Quran. Ada wahyu al-marwi, wahyu yang diriwayatkan, yaitu berupa hadis, apakah hadis qudsi ataukah hadis nabawi. Kalau hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul sendiri, sehingga ada juga hadis qudsi yang dhaif, bahkan yang maudhu juga ada, yang palsu ya. Kalau hadis nabawi itu redaksi dan maknanya dari beliau sendiri, tapi berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, itu kita imani selama sahih ya, hadisnya selama sahih, kita imani dengan hati kita, kita terima, tidak boleh kita tolak. Sedangkan yang dimaksud kita ikrar secara lisan adalah mengatakan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dan mengerti maksud serta maknanya dua kalimat syahadat ini. Yang saya katakan al-ilmu tadi, al-munafi lil jahil, kita memiliki makna yang utuh tentang dua kalimat syahadat. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang patut untuk kita ibadahi dengan benar kecuali Allah Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah keyakinan secara lisan, sehingga kalau ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia terlindungi harta, darahnya, kemudian dia tidak boleh disakiti oleh kaum muslimin yang lain ya. Walaupun mungkin dia pura-pura. Usama bin Zaid itu pernah membunuh musuh di medan perang karena dia yakin dia pura-pura masuk Islam supaya nggak dibunuh. Tapi oleh Usama, karena ya satu lain hal ya, beliau adalah seorang panglima yang paling muda, 16-17 tahun sudah menjadi panglima, maka darah mudanya ya seperti itu, mungkin emosi atau saking semangatnya, dibunuhlah orang itu. Maka ditegur ya, diperingatkan keras oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Jadi sudah ikrar ya, itu sudah masuk Islam. Sedangkan yang dimaksud mengamalkan dengan anggota badan adalah hati kita mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah yang sesuai dengan fungsinya. Ini yang nanti ada penjelasan sedikit ya tentang masalah dimensi amal di dalam iman itu seperti apa. Kata Hasan al-Basri, al-iman laisal iman bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan semata-mata sekedar untuk menghiasi diri dan sekedar untuk berangan-angan. Walakin ma waqara fil qulub, tetapi iman itu sesuatu yang menancap kuat di dalam hati, wasaddaqatul a'mal, dan dibuktikan oleh amal nyata. Bukan semata-mata keyakinan dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan amal nyata. Kalau hanya dalam hati saja amalnya tidak mempraktekkan, maka dia adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak melakukan dosa besar itu. Kalau amalnya saja, hatinya tidak mengimani, maka dia disebut orang-orang munafik.
Itulah yang perlu untuk kita laksanakan dimensi-dimensi iman itu. Nah, amal ini termasuk dalam pengertian iman, sehingga kata ahlu sunnah wal jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang akibat kemaksiatan. Dalilnya banyak, diantaranya ayat panjang surat Al-Mudaththir 31. Ini jawaban dari Allah Ta'ala atas ayat 30-nya. Ayat 31 itu berbunyi alaiha tis'ata asyar. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Abu Jahal itu mengolok-olok. Kalau penjaga neraka itu hanya 19 malaikat, tidakkah cukup 10 orang di antara kita ini menghadapi satu malaikat? Jadi cukup kita perlu 190 orang saja. Kita akan selamat dari neraka. Itulah pikiran Abu Jahal yang picik ya. Beliau, kalau orang-orang temannya itu memberi julukan Abul Hakam ya. Tapi oleh Islam disebut Abu Jahal ya. Itu lawan katanya. Abul Hakam itu bapak yang bijak, bapak yang cerdas. Abu Jahal bapak kebodohan lah. Itu merupakan label untuk dia ya. Jadi Allah memberikan counter ataupun jawaban di sini ya, bahwa dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu kecuali dari malaikat, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab itu menjadi yakin, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan supaya orang yang beriman itu bertambah imannya. Wa ma kana ashabun nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru yastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Jadi ada kata-kata supaya orang yang beriman bertambah imannya. Mereka sudah punya iman tapi semakin bertambah dengan berita itu ya. Kalau orang kafir tadi itu ya mengolok-olok tadi ya, kata-kata 19 itu bukan untuk pembatasan, itu hanya sebagai fitnah, cobaan untuk orang-orang kafir itu. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Ini menunjukkan amal itu termasuk dimensi keimanan. Ada hadis lainnya, riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Rasul SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, itu yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan malu itu adalah sebagian daripada cabang keimanan. Artinya apa? Antara perkataan la ilaha illallah dengan imatatul adza anit thariq itu masih banyak cabang-cabangnya. Masih banyak pilihannya. Ada yang derajatnya orang itu mukmin dalam kualitas seperti Abu Bakar tadi, seperti Umar tadi, dan ada yang lain-lainnya yang lebih rendah, masing-masing berbeda. Konon Abdullah bin Mas'ud pernah berdoa, ya Allah tambahkanlah iman kami, ketakwaan dan pemahaman kami. Dan diceritakan dari Ammar bin Yasir, beliau pernah berkata ada 3 hal yang menetap dalam diri seseorang berarti sempurna imannya. Yang pertama al-insaf, berlaku adil terhadap diri sendiri, objektif, tidak hanya melihat kelebihannya tapi juga dia punya kekurangan. Kemudian berinfak pada saat susah, ini yang tidak gampang ya. Kalau dalam kondisi lapang kita mudah, tapi kondisi susah ini tidak gampang. Kemudian menebarkan salam kepada orang alim, kepada ulama, kita ta'zim kepada mereka. Nah, ini tambahan ya sedikit, ada khilafiyah di antara 4 madhab itu. Abu Hanifah khususnya menjadi catatan karena beliau hanya mengatakan
iman itu iqrar dan tasdik saja. Pengakuan secara lisan dan pembenaran dalam hati saja. Itu sudah cukup disebut iman. Dan beliau tidak memposisikan amal itu masuk dalam dimensi iman. Sehingga iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Inilah yang disampaikan oleh Abu Hanifah yang menjadi catatan ya oleh Syekh Abdurrahman Al-Khumes. Pendapat beliau Abu Hanifah seperti itu, iman tidak bertambah dan tidak berkurang, dan bahwa yang disebutkan iman adalah tasdik dalam hati dan iqrar secara lisan. Sementara perbuatan amal tidak termasuk dalam pengertian iman. Ini tidak sama dengan pendapat tiga madhab fikih yang lainnya, juga Imam Ishaq, Imam Bukhari dan sebagainya. Yang benar adalah bahwa yang disampaikan oleh madhab imam-imam tersebut. Sementara pendapat Abu Hanifah ini kurang benar ya. Jadi alasan dari Abu Hanifah ini bukan sebuah kesesatan ya. Itu naudzubillah kita tuduh beliau sesat, bukan ya. Tapi semata-mata beliau itu kalau ayat-ayatnya kan membedakan ya, seperti Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Al-Asr kan juga membedakan ya antara iman dan amal itu. Itu hanya perbedaan klasifikasi saja, bukan berarti ketika orang yang mukmin kemudian dia mengatakan ikrar secara lisan dan iman dalam hati terus dikatakan mukmin yang sesungguhnya, bukan begitu ya. Tetap harus melaksanakan amal-amal itu. Jadi intinya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sama dengan orang-orang Khawarij yang tidak memposisikan amal itu dalam kategori mereka itu, orang Khawarij mengatakan dosa besar itu mengeluarkan umat atau seseorang dari iman sehingga dia menjadi kafir akibat dosa besar. Kemudian lawannya adalah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bisa naik turun, tetap saja, sehingga setiap orang mukmin yang walaupun melakukan dosa besar, imannya sempurna, tidak berkurang dengan dosa besarnya. Ini perlawanan antara Khawarij dan Murji'ah ini ya. Khawarij itu terlalu ekstrim, siapa yang dosa besar dia kafir, gampang mengkafirkan. Kalau Murji'ah terlalu optimis, rojaknya berlebihan, yang mengatakan bahwasanya walaupun orang muslim dosanya besar, dia tetap imannya sempurna. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan. Inilah yang bisa kita bahas tentang masalah iman dan dimensinya pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah kita dan mudah-mudahan bisa menambah peningkatan iman kita semuanya dengan ilmu-ilmu yang barokah, yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari.